Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sodobono di channel YouTube Sodobono Official. Baik, teman-teman sekalian, para penjaga alam dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman, di kesempatan kali ini, ya, di video kali ini saya ingin berbagi berkaitan dengan prosesi pengobatan atau pembersihan yang saya lakukan dengan tim, teman-teman sekalian. Nah, alhamdulillahnya orang yang saya obati mengizinkan untuk divideokan karena saya ceritakan bahwa video ini insya Allah mudah-mudahan bisa mengedukasi masyarakat dan bisa memberikan pemahaman terhadap masyarakat bahwa memang gangguan jin itu nyata dan ada gitu ya, dan insya Allah bisa dinetralkan atau bisa disembuhkan, teman-teman sekalian. Nah, dalam kasusnya di video kali ini kebetulan seorang wanita, teman-teman, si mbaknya ini tuh sering mengalami gangguan, sering ditampaki sesuatu yang tak kasat mata itu, jadi sering ketakutan, kemudian temperamen tidak stabil, yang jelas merasa sesuatu dalam dirinya itu ada yang aneh gitu ya, tidak seperti biasanya, dan gangguan ini terjadi selama 1 tahun. Yang paling sering adalah rasa ketakutan yang sangat gitu ya. Rasa ketakutan yang dialami itu sangat berlebihan. Sudah berobat kemana-mana, tidak ada hasil, dan akhirnya bertemulah dengan saya, teman-teman sekalian. Dan kebetulan saudaranya itu kenal dengan saya, dan akhirnya minta tolong saya, dan saya langsung datang ke rumahnya. Nah, ada beberapa bagian video yang memang tidak bisa diceritakan karena beliau tidak berkenan, karena sekali lagi semua itu karena ada sebab musabab, teman-teman. Dia pernah melakukan kegiatan yang sekiranya itu gampangnya gini deh ya, singkat ya, dia meminta pertolongan kepada dukun untuk sesuatu lah gitu ya, dan akhirnya berefek kepada tubuhnya, teman-teman sekalian. Jadi tubuhnya itu terasa bahasa saya terasa manis dan diserni oleh bangsa jin, badannya itu gitu ya. Jadi akhirnya ada salah satu jin yang mempunyai tingkatan mungkin tinggi itu mendekati si mbaknya ini karena hawa tubuhnya itu sangat menarik, teman-teman. Itulah awal mula kejadian ini muncul gitu ya. Jadi dia langsung mengalami hal-hal yang aneh, mimpi-mimpi yang mimpi-mimpi yang menyeramkan gitu, teman-teman sekalian. Jadi hidupnya merasa tidak nyaman gitu ya, dan paling yang sering dirasakan adalah ketakutan yang sangat berlebihan dan bisa berefek kepada psikologi, kemudian ketidakstabilan dalam dirinya. Jadi sekarang suka marah-marah nggak jelas, tapi tinggi, temperamennya jadi tinggi, dan itu juga berefek kepada orang-orang di sekelilingnya. Dan orang di sekelilingnya itu malah justru sering dilihati penampakan-penampakan, terutama anak-anaknya, teman-teman. Jadi sampai dipindahkan keluar kota, saking menyeramkannya rumah yang ditempatinya itu. Jadi setelah saya bersihkan energi di dalam tubuhnya, negatifnya, kemudian saya juga membersihkan rumahnya. Tapi untuk video kali ini, saya ingin memberikan tontonan mudah-mudahan bisa bermanfaat, yaitu prosesi pembersihan dari gangguan bangsa jin, teman-teman sekalian. Untuk itu, simak videonya. Karena banyak mengalami gangguan di rumahnya, Mbak. Iya, dengan Mbak siapa? Dengan Monik. Mbak Monik, intens apa gangguan yang Mbak alami dan keluarga di rumah? Kalau misalnya, kalau pas anak-anak ada, anak-anak sering ditampakin sih, sering diliatin, anak-anak sampai scary banget, sampai takut banget. Kalau saya pribadi, saya sering juga diliatin dan lebih nyerang ke badan saya sih, jadi saya sering sakit, sering migran, saya coba ke dokter, kata dokter nggak apa-apa, cuma butuh istirahat, tapi selalu begitu sih. Selalu begitu. Dan ya? Herannya setiap habis sisa sih, habis sholat isya, setelah itu pasti kayak gitu. Itu hampir setiap hari? Belakangan ini iya. Belakangan ini iya, sebelum-sebelumnya.
Oke, ini sudah berapa lama tinggal di sini, Mbak? Saya di sini sudah 3 tahun sekarang. 3 tahun. Berarti, anak-anak semua di luar kota atau Anak-anak dia kebetulan tinggal sama ayangnya. sama yang di Jogja. di Jogja? Di Jogja. Oh, berarti Mbak sama suami di sini ya? Iya, Bekerja betul. dua-duanya? Bekerja dulunya. Oke, berarti ketemunya malam dan akhirnya mau istirahat malah ada gangguan Iya, gitu betul ya, sekali. dari jin. Selagi teman-teman menjaga alam, memang dimensi jin itu sekali lagi dia memang bertugas sebagian menyesatkan kita gitu. Jadi mungkin bisa dikatakan kejadian-kejadian tersebut adalah bagian dari cara mereka untuk menyesatkan kita sebagai manusia. Tapi sekali lagi kedatangan tim kali ini adalah ingin bernegosiasi atau bahasanya kita berkomunikasi dengan mereka. Apa sih kok bisa sampai mengganggu penghuni rumah yang ada di sini. Tapi untuk penelusuran tempat berkaitan dengan rumah ini, untuk lebih fullnya, lebih lanjutnya, bisa teman-teman penjaga alam saksikan di Monogram Production dengan adik kecil kita Iko yang sudah menelusuri tempat ini ya. Jadi saya di sini Ki Sudobono akan langsung saja memulai pembersihan. Sebelumnya saya akan bersihkan dulu energinya karena tadi sebelumnya saya sudah deteksi ada beberapa energi negatif yang memang ada di badannya mbaknya. Sekali lagi tadi beberapa diskusi yang tidak bisa kita tampilkan di sini, tolong dijalankan saja. Yang jelas begini, apapun yang terjadi di kehidupan ini sebenarnya semua itu adalah adanya sebab dan akibat gitu ya. Kita normali sebagai manusia, hiduplah sebagai normali manusia. Kalau untuk bangsa jin dan teman-temannya itu memang sudah ada di bumi ini berdampingan dengan kita. Kita tidak perlu menelisik lebih jauh. Tapi kalau seandainya ada efek-efek seperti ini, gangguan seperti ini, itu tugasnya saya Ki Sudobono untuk membersihkan. Insya Allah. Kita mulai pembersihan. Ini aja nanti saya perlu siapkan air putih aja di gelas yang hangat ya. Boleh disiapkan dulu. Kita sambil berdiri aja ya. Oh iya. Mbak nanti pegang aja gelasnya seperti ini ya, sebenarnya ke sana, ke sana. Saya mohon maaf, nanti saya akan memberikan energi di sekitar pundak sini Mbak ya. Oh ya, saya sebelumnya dulu ini tangan sedang berkeringat. Iya. Memang setelah butuh juga, jadi tidak ada apapun, tidak ada listrik dan sebagainya, nanti bisa dipegang. Jadi para penjaga alam, saya coba untuk menetralisir energi yang ada di dalamnya Mbak Monica, karena memang negatif yang ada di dalamnya itu berefek kepada jin-jin yang berkeliaran di sekitar tempat ini. Jadi seakan-akan energi Mbak Monica ini sangat enak, manis. Jadi mereka sangat senang sekali mendekati Mbak Monica, karena dengan itulah mereka akan sedikit menampakkan wujudnya, merasakan energinya seperti itu Mbak Monica ya. Sekarang ikhlaskan semuanya, bermohon kepada Allah, istighfar selama prosesi, pejamkan mata, dalam hati sebanyak-banyaknya. Apapun energi dirasakan, entah listrik, entah dingin dan sebagainya, bilang aja. Sakit juga bilang saja. Konsentrasi untuk istighfar dan minta ampun. Semua yang pernah dilakukan berkaitan dengan tirakat dan sebagainya itu minta ampun dan sebagainya. Karena itu adalah hal yang tidak dibenarkan. Oke, silakan baca Al-Fatihah dulu. Setelah Al-Fatihah langsung baca istighfar dalam hati ya. Atur nafas normal ya. Normal saja atur nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf saya yang masih Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Minal jinnati wan nas. Ya, siapa ada Mbak? Setrum? Aku ke setrum. Setrum. Bismillahirrahmanirrahim. Istighfar terus. Masih kesetrum? Masih. Coba pegang tangan saya, tidak ada aliran listrik. Tidak ada aliran listrik. Terus ini energi positif yang saya berikan kepada Mbak Monica ya. Terus istighfar terus.
Masih terasa yang di sini? Masih. Terus tarik nafas di dalam. Buang dari mulut pelan-pelan. Tarik nafas lagi. Buang dari mulut pelan-pelan. Tarik nafas lagi. Buang dari mulut pelan-pelan. Boleh, Mbak, diminum sebentar. Minumnya dicecep-cecep aja. 1, 2, sampai 3 kali ya, Mbak ya. Bismillah dulu. Udah 3 kali cukup. Oke. Sudah kasih energi positif, dijaga baik-baik ya, karena energi negatif ini bisa namanya berseminya lama dan tidaknya tergantung dari Mbaknya nanti bagaimana menjaganya. Untuk tatanan kehidupan Mbak sendiri yang mengaturnya nanti ya, saya tidak akan menasihati, kita saling mengingatkan bolehlah gitu. Jadi sudah energi positif, sekarang kita waktunya untuk berkomunikasi apa sih yang sebenarnya mengganggu tempat itu.